pemerintah, Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang ditetapkan harga eceran tertingginya itu hanya minyak curah. Sementara minyak kemasan udah bagaimana di pasar. Nah, cuman kayak tadi ada orang berpikir cari aji mumpung yang curah dibuat kemasan. Kadang-kadang bisa saja dia pakai kemasan lama kan, nggak kelihatan dia punya merek, akhirnya bisa saja gitu. Kan tidak bisa lepas dari apa istilahnya situasi kejadian di Eropa itu juga gini. Kalau berbicara minyak gitu. Makanya Pak Menteri kan pernah juga menyampaikan mau mengumumkan mafia gitu. Tapi sampai sekarang ada kedengaran enggak? Kan belum juga kedengaran. Artinya dinamika ini memang tidak bisa dari satu institusi, tidak bisa dari satu pihak. Banyak pihak terkait di sini. Kalau kita ingin menstabilkan, gitu. Kalau khusus bahkan minyak goreng ini aja dari edaran Menteri Perdagangan itu dilarang melakukan operasi pasar murah. Biasanya orang nuntut itu kan kalau terjadi berbicara harga. Nah, jelas masih belum bisa stabil. Makanya makna stabilnya dulu yang harus dikaitkan dengan regulasi pemerintahan. Pemerintah, Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang ditetapkan harga eceran tertingginya itu hanya minyak curah. Sementara minyak kemasan udah bagaimana di pasar, mau tinggi mau rendah kembali kepada hukum pasar, hukum jual beli. Nah, dari pantauan kami di perdagangan, minyak kemasan stok banyak. Kalau tidak ada aturan yang mengatur harga tertingginya, kan semau-maunya pemilik barang. Itu namanya hukum pasar. Jual beli itu tergantung transaksi orang berdagang, tergantung pembeli. Ya tawar-menawar, itu dia. Makanya harganya tidak terkendali. Ada yang tinggi karena memang mungkin hanya dia yang punya. Gitu. Tapi kalau tetangga yang lain punya, biasanya mana yang lebih bersaing itu yang dibeli masyarakat. Berarti kalau dinas terkait nggak bisa menstabilkan tersebut? Nggak bisa kalau udah disebut dia harga pasar, dasar kita menertibkan apa? Kan biasanya berbicara penertiban adalah standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu dia. Tapi kalau pemerintah sendiri melepasnya di pasar, berarti kan tidak ada harga standar. Ini yang yang membuat pihak pemerintah yang dalam hal minyak ini tidak bisa menstabilkan harga itu apa kira-kira? Nah, kita tidak bisa menyimpulkan karena itu kebijakannya di pemerintah pusat. Karena dia yang mengendalikan para produsen kan, memproduksinya berapa banyak, untuk pangsa kebutuhan dalam negerinya berapa juta liter, untuk yang diekspor ke luar negeri berapa, yang tahu pusat. Di daerah kan menunggu dropping melalui jalur produsen, kemudian kepada distributor, kepada penyalur, baru kepada konsumen-konsumen. Itu nah, harga konsumen dulu ditetapkan oleh kementerian, tapi dengan hiruk pikuk ini tidak lagi ditetapkan harga pasar. Ya, jadi pusat yang lebih tahu. Tugas kami hanya melaporkan kondisi barangnya tersedia, harga yang berjalan di pasaran itu seperti apa, itu tetap kita laporkan. Itu dia. Itu yang kita lakukan. Berarti kalau dinas kita kemarin kan membuat bazar, itu mampu nggak menstabilkan? Nggak bisa dia menstabilkan kalau khususnya minyak ya. Makanya distributor pun di saat menjual dia ya tidak bisa kita tekan, kita kendalikan karena dia mengikuti harga pasar. Itu dia. Tetapi komoditi-komoditi lain sih bisa, karena kita ketika bazar kemarin itu kan Dinas Ketahanan Pangan kita hadirkan. Makanya dia bawa komoditi sembako yang binaan dia. Kemudian Dinas Peternakan pun juga ikut juga
jual daging. Jadi perdagangan ini dari sisi fasilitasi dan koordinasi. Kita punya OPD yang lain yang dari sisi komoditinya. Itu yang kami hadirkan. Kemudian dari distributor, kemudian dari bulog gitu. Karena memang secara aturan yang punya institusi ditugaskan negara dalam berbicara komoditi dan kestabilan harga bulog. Ya, aturannya itu ketika harga itu rendah, itu dia, maka bulog yang harus membeli harga komoditinya masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Itu disimpan dia oleh dulu. Ketika harga tinggi nanti dia baru mengeluarkannya. Gitu. Ini upaya lain. Makanya saran saya juga ambil komentar-komentar dari bulog, karena negara menugaskan bulog di dalam menjaga kestabilan itu bermitra dengan pemerintah di daerah, pemerintah daerah dari sisi perdagangan, dari sisi ketahanan pangan. Nah, kita tidak bisa membuat suasana itu menjadi stabil, normal, betul kalau dari satu institusi teman-teman tanyakan gitu, tetapi pihak-pihak terkait itu juga harus ditanyakan sehingga sinergi kita itu seperti apa. Itu dia. Jadi upaya pemerintah daerah sendiri untuk dalam hal ini seperti apa untuk membantu keluhan masyarakat dalam hal ini, terutama dalam bahan pokok sehari-hari yang hidup keluarga. Makanya kalau berbicara bantuan, kan pemerintah juga memiliki skem soal bantuan. Yang penting teman-teman media sebenarnya menyerapkan kita di lapangan itu dengan situasi komoditi, dengan situasi harga, apa sih serapannya itu. Dengan itu baru ditanya kita di mana jalur kemitraan kita. Kalau saya lihat udah tidak terlalu panik, tidak terlalu gaduh kan masyarakat sekarang. Nggak kayak dulu sana sini kita dengar, wah minyak nggak ada, kalaupun ada harganya nggak tanggung-tanggung. Gitu. Pihak Mami sendiri tetap memantau harga di pasar? Tetap, karena kita kan punya nah ini standar harga tiap pasar. Kita punya mitra para kepala pasar kan, memantau itu. Bahkan kalau ada khususnya yang curah, kalau ada mobil tangki datang ke pasar, dia menjual curah itu di atas yang harusnya saya suruh catat namanya, dari mananya. Nah, kami akan sampaikan di Satgas Pangan. Kalau dikaitkan nanti ada pelanggaran menjual di atas harga eceran, maka nanti APH bisa masuk. Karena kita punya ada tim Satgas Pangan yang anggotanya juga dari APH. Terkait ini kan kelangkaan minyak kan banyak yang di berita-berita kita lihat ada minyak yang bodong lah dan sebagainya. Gimana kita melihat, apakah ada kita temukan? Kalau nyebut minyak bodong saya juga bingung juga. Nanti jangan-jangan minyak jelang yang dibuat itu dianggap minyak bodong, padahal justru itu lebih menyehatkan. Nanti yang oplosan. Makanya pengertian makna minyak oplosan itu saya juga masih samar. Yang jelas yang ada itu kan dari kriteria pemerintah minyak curah dan minyak kemasan. Minyak curah itu biasanya kalau sudah lihat datang dia ke pasar pakai tangki, kemudian diisi jerigen, diisi tergantung orang yang membeli. Itu yang ada aturannya di pemerintah. Nah, kalau ada oplosan saya tidak tahu artinya dicampur dengan apa, kemudian kejadiannya di mana belum. Rugi sih kalau dia nyampur. Ini ada temuan tadi pagi nih kan. Gimana dia? Iya. Pasar tadi. Ternyata dalam terlibat masalah minyak yang dikatakan minyak oplosan ini gitu. Itu. Terus minyak ini mie curah ini dikemas menjadi kemasan itu botol gitu. Nah, sehingga ditemukan oleh salah satu pembeli gitu. Nah, pembeli merontak untuk kita. Oh gitu. Ini yang terjadi.
saat ini. Ya, kalau Manipulasi mungkinnya harga gitu. Kalau seperti itu kemungkinan iya, dan memang harus menjadi pantauan. Artinya begini, ketika minyak curah ditentukan standarnya Ya. 14.000 sampai 15,5, kalau dia kemas tentu dia akan naik menjadi nanti Manipulasi. 30-an ribu, dia jual 40-an ribu. Nah itu kan yang tidak boleh dia. Kemasannya tetap dia disebut minyak curah kalau itu, karena kalau disebut minyak kemasan maka dia harus punya merek kemasan. Kalau mereknya abal-abal dan oplosan seperti itu ya memang wajar konsumen jadi berontak, karena dia harus bayar dengan harga curah kan, tapi buktinya dia bayar dengan kemasan. Nah ya cocok di pasar mana itu? Ini Pak Cokro. Pancor, artinya nanti kan koordinasi saya dengan kepala pasar dan jajaran kami yang di pasar Pancor kita. 14.000 ya headnya. Ya kalau curah ya. Nah kalau dia buat kemasan, karena harga pasar kemasan kan kadang dia pakai 24, 23, 22, 25, bahkan lebih tinggi, karena hukum pasar memang tidak bisa kita atur. Nah, cuman kayak tadi ada orang berpikir cari aji mumpung, yang curah dibuat kemasan. Kadang-kadang bisa saja dia pakai kemasan lama kan, nggak kelihatan dia punya merek, akhirnya bisa saja gitu. Ini memang bagi orang yang ya jahil lah yang begitu, memanfaatkan kesempatan kebijakan negara yang tidak mengatur harga kemasan. Curahnya mau dikemas, tetapi ya bahasa tadi oplosan atau bodong perlu kita dalami juga memang. Kira-kira sampai kapan nih minyak ini mahal? Saya tidak bisa merediksinya, tetapi saya lihat ini kan ada dampak lagi dengan naiknya BBM, Pertamax, Pertalite, semua jenis nanti akan berdampak ya. Sehingga sulit kita mau tahu sampai kapan. Nah iya, itu juga gitu. Gimana nasib masyarakat nanti? Ya kalau berbicara nasib masyarakat, tentu pemerintah pusat juga kan pasti punya skema antisipasi. Makanya itu ada sering namanya program bansos, kemudian BLT, kemudian subsidi yang lain. Tentu sih ada, karena memang makanya kalau kita berbicara harga berbagai komoditi, karena kita akan berbicara dengan inflasi, berbicara dengan defisit dan lain sebagainya, itu kajiannya agak jelimet, itu melibatkan tim yang banyak gitu. Itu dia. Harapan kita kan? Harapan kita aja ya tentu mudah-mudahan semua menjadi sesuai harapan masyarakat, karena kami pemerintah ini sesungguhnya kan pelayan masyarakat gitu, memberikan layanan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, baik tentang harga-harga itu seperti yang diharapkan masyarakat. Cuman kan sulit kita memang antara produsen dan konsumen, kan sudut pandang berbeda. Produsen memproduksi selalu ingin harga setinggi-tingginya, konsumen pembeli ingin harga serendah-rendahnya. Nah titik tengahnya ini, nah itulah harus ada kebijakan pemerintah. Harapan kita mudah-mudahan kedua sudut pandang antara produsen memproduksi dengan konsumen yang menggunakan ini, ya titik tengahnya itu sesuai lah gitu.